semua impian kita. Saatnya pergi, saatnya berlayar menjadi One Piece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Revision TV. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke teman-teman, kali ini saya mau share dan juga review ya teman-teman mengenai benda yang saya pakai misalkan saya sedang bermain game teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat seperti ini teman-teman ya. Nah itu di beberapa video yang pernah saya upload di channel ini teman-teman, itu saya sering main game ada suaranya yang kayak agak berisik, cetek itu. Nah itu teman-teman saya pakai gamepad teman-teman. Jadi gamepad itu semacam stick PS ya, yang biasa dipakai oleh para pemain untuk menggunakan bermain game teman-teman. Biasanya untuk bermain seperti game online ataupun game-game di PC, ataupun yang sering saya pakai untuk bermain game-game PSX ataupun NDS teman-teman ya. Nah jadi bendanya itu seperti ini teman-teman, gamepadnya. Nah jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi ini namanya gamepad teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, jadi ini benda yang sering saya pakai untuk bermain game teman-teman, terutama di channel ini teman-teman. Kenapa saya pakai gamepad ini? Nah jadi ada beberapa alasan teman-teman. Nanti kita bakal review dan langsung mempraktekannya menggunakan di handphone teman-teman ya. Jadi langsung aja, yuk. Baik teman-teman, jadi ini adalah gamepad yang saya tunjukkan tadi teman-teman ya. Jadi ini merek dari IPEGA teman-teman. Nah kita bakal lihat dulu atau review dulu dari kotaknya teman-teman ya. Ini kotaknya teman-teman, bisa lihat ini mereknya IPEGA dan ini ada tampilan wireless controller teman-teman. Jadi ini biasa dipakai untuk, bisa lihat teman di sini, ini bentuk gamepadnya. Terus dia menggunakan handphone untuk bermain game teman-teman, bisa game offline maupun game online teman-teman ya. Oke, kita bisa lihat dari samping dulu aja lah teman-teman ya. Dari samping sini teman-teman bisa lihat ini bisa juga dipakai untuk VR, untuk Windows PC juga bisa, atau menggunakan telescopic stand yang untuk mengapit yang ada di sini teman-teman. Terus di sisi kirinya ini bisa digunakan untuk Android, tablet Android maupun smartphone Android teman-teman ya. Bisa juga dipakai untuk iPhone maupun iPad, dan juga untuk Android TV maupun TV box teman-teman. Nah dan untuk tampilan belakang teman-teman bisa lihat di sini dia ada gambar TV, handphone, dan juga gamepadnya teman-teman. Jadi ini IPEGA tipe PG9067 teman-teman. Jadi ini adalah nomor seriesnya atau IPEGA 9067 teman-teman. Jadi untuk IPEGA sendiri teman-teman ya, gamepad ini ada banyak series teman-teman ya, tergantung dari yang teman-teman butuhkan atau teman-teman suka. Semuanya punya kelebihannya sendiri teman-teman ya, tergantung tipe mau kita pakai, seperti macam-macam tipe handphone teman-teman. Untuk dalam teman-teman ya, misal kita buka dalam sini, yang pastinya kita kalau misalkan kita buka di sini, kita pasti dapat yang namanya gamepadnya teman-teman ya, gamepadnya. Lalu nah ini nota teman-teman, ini stand yang ada di atasnya, ada juga buku manual booknya teman-teman. Jadi ini IPEGA Dark Knight Bluetooth controller teman-teman. Wah, ada namanya keren ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada banyak macam teman-teman ya. Ada banyak macam, petunjuknya segala macam ada di sini. Lalu ada juga kabel chargingnya. Kita dapat kabel chargingnya, cuman untuk kepalanya nggak ada teman-teman. Jadi ini khusus emang dari IPEGA teman-teman. Oke. Nah dan untuk bendanya sendiri teman-teman seperti ini teman-teman tampilannya. Ini kalau saya perlihatkan dari dekat teman-teman ya. Jadi ini IPEGA. Kalau untuk dari warna sih ini warna hitam. Untuk ininya plastik, tapi plastik yang kokoh teman-teman ya. Di sini ada garis-garis. Ini untuk mempermudah kita misalkan dalam menggenggam ini teman-teman. Jadi mainnya seperti ini kan. Sama seperti stick PS kalau teman-teman yang sering main PS ya. Jadi di sini ada tombol start. Ini start biasa, ini si select,
dan ini ada tombol home teman-teman. Jadi kalau tombol home ini fungsinya untuk mengaktifkan Bluetooth dan juga untuk di layar HP kita saat main game, kalau ditekan kita langsung ke layar home handphone kita teman-teman. Jadi kalau di atas ini ada Y, B, A, dan X. Jadi kalau di stick PS itu ya X, bulat, petak, dan segitiga teman-teman ya. Dan di sebelah kiri ini ada controller, sebelah kiri ini teman-teman, untuk mempermudah kita main. Dan di bawahnya ada yang untuk arahnya teman-teman ya. Jadi ada kiri, kanan, bawah, atas, dan sebelah kanannya ini untuk yang analog sebelah kanan teman-teman. Lalu kalau untuk tampilan atas teman-teman bisa lihat ini ada R1. Sini aja teman-teman ya. Ini ada R1, R2, L1, dan juga L2 teman-teman. Kalau untuk belakang ini semacam petunjuk, ada stiker-stiker di sini. Ini jadi wireless controller, dimana kita main ini pakai Bluetooth teman-teman ya, seperti controller lain seperti biasa. Ini bisa kita buka teman-teman. Nah ini semacam stand teman-teman ya. Jadi kalau di sini teman-teman bisa lihat ada on, off, dan juga semacam ada 4 lampu teman-teman. Jadi yang di sini tombolnya untuk mengaktifkan on off, tombol power, dan ini tombol untuk kabelnya teman-teman, untuk kita ngecas ataupun untuk kita pakai. Nah jadi kalau stand di sini cukup panjang teman-teman, nah cukup elastis teman-teman ya. Ini menurut saya ini enak sekali dan kokoh nih teman-teman. Nah jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi ini gamepad PG9067 teman-teman ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah kalau teman-teman sudah lihat seperti ini. Kalau untuk harga dan tempat beli teman-teman, kalau saya sih belinya di toko online teman-teman, di Tokopedia. Saya lupa tokonya mana, cuman nanti saya bagikan di link deskripsi teman-teman ya. Di situ kalau untuk harga saya beli ini 100-an teman-teman, lupa berapa pastinya. Pasti ini cukup tinggi juga teman-teman. Ada yang 100-an dan 200-an, saya lupa teman-teman. Nanti saya share tulis di link deskripsi lah teman-teman ya. Nah jadi ini tampilan gamepadnya teman-teman. Sebenarnya kalau untuk saya pribadi pakainya ini nyaman ya teman-teman pakainya. Cuma karena nggak terbiasa dengan analog yang sebelah kiri di atas, yang sebelah kanan di bawah, jadi agak aneh dan canggung teman-teman. Rasanya saya pengen ganti yang analognya di bawah seperti di stick PS biasa ataupun di stick PS yang PS3, PS4 ya, yang Bluetooth itu. Tapi harganya memang lebih tinggi dari gamepad ini yang biasa teman-teman. Karena juga nggak terbiasa dengan tombol A, B, X, Y ini seperti di stick Nintendo ya teman-teman, yang pakai X, Y seperti ini. Cuma kalau untuk pemakaian, saya rekomendasi sih teman-teman untuk teman-teman mencoba mau beli ini teman-teman ya. Oke, ini kita bakal coba praktek teman-teman cara pakainya. Ini memang bisa dicas teman-teman, cuman baterainya nggak bertahan lama teman-teman ya. Jadi saya lebih suka kalau dia kita pakai kabel charging teman-teman. Nah jadi saat dicas dia seperti ini teman-teman. Tapi ini statusnya masih off, belum saya aktifin ya teman-teman ya. Jadi dia masih off ini di sini. Oke, langsung aja kita hidupin dulu. Oke, ini sudah on. Kita pakai HP teman-teman. Oke, ini casing saya teman-teman. Mau nunjukkan buat teman-teman, ini casing baru saya. Ini yang soft case teman-teman ya. Ini bukan nyatu asli dari hard case, ini soft case ya teman-teman. Revision TV, like, comment, share, and subscribe teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe teman-teman ya. Kalau untuk ini sendiri ya kapan-kapan saya cerita dan beli di mana ya. Buat teman-teman yang tertarik pengen pakai soft case seperti ini teman-teman. Oke. Ini teman-teman di handphone. Sebenarnya sudah terkoneksi teman-teman, tinggal teman-teman aktifkan Bluetooth seperti biasa. Nah, di sini Bluetooth saya belum aktif, kita aktifin dulu. Di sini PG-nya ada teman-teman, sudah pernah terpasang di sini. Cuman untuk mengaktifkannya seperti saya bilang tadi, kita tekan tombol home. Nah, maka lampu yang di sebelah kiri akan berkedip bahwa dia Bluetooth-nya aktif. Nih lihat teman-teman, dia langsung otomatis tersambung dengan handphone saya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum terhubung, langsung aja terhubung dan dia akan terpasang teman-teman. Oke.
Nah, ini kita bakal coba main yang pakai PSX teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini kita pilih pengaturan. Ini ada banyak macam teman-teman ya. Teman-teman bisa scroll ke bawah teman-teman. Di sini ini nih ada player 1 sudah terpasang PG 9067 teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan belum ada teman-teman, belum ada, ini contoh kita pilih yang ini kan non nih. Teman-teman tinggal pilih gamepadnya teman-teman. Nah, di sini sudah terkoneksi yang PG 9067, tinggal kita klik. Nah, maka dia langsung terkoneksi dengan yang player 2 teman-teman. Oke. Kalau untuk tombol sendiri dia sebenarnya sudah otomatis teman-teman. X. Andaikan teman-teman mau ganti ya ganti aja teman-teman. Oke, ini kita coba untuk bermain game di Gamer Rumble Arena ya teman-teman ya. Oke, kita coba main game Rumble Arena. Tuh, kita start aja lah teman-teman ya. Ntar kita pasang dulu nih, enak nih mainnya. Nah, udah seperti ini teman-teman, bisa diatur seperti ini ataupun seperti ini bisa. Oke, tuh bisa teman-teman. Oh salah no. Tombol start, kita tes main sebentar ya teman-teman ya. Rumble Arena. Buat teman-teman yang punya cerita menarik tentang gamepad ataupun punya rekomendasi gamepad lain ya silakan komen aja ya teman-teman ya. Di sini barangkali ada teman-teman yang punya rekomendasi atau sering pakai yang mana yang enak ya silakan komen di sini. Di sini saya berbagi untuk mereview mungkin buat teman-teman yang penasaran. Jadi agak berisik teman-teman waktu saya pakai ini terutama main di game PS1 teman-teman ya. Bentar Pak Tamon. Nah, jadi ini X. Bulatnya teman-teman. Nah, tombol start juga bagus teman-teman. Continue. Oke teman-teman. Mungkin ini sekian dulu ya teman-teman mengenai gamepad review gamepad 9607 dari iPega teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik silakan beli ataupun teman-teman pengen ada referensi gamepad lain ya silakan teman-teman. Namun sebelum saya tutup ini teman-teman, saya mau promosi ada channel YouTube baru punya ponakan saya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi ini Rahmat Pangeran ponakan saya teman-teman. Jadi dia di channel dia ini dia fokus buat semacam film pendek teman-teman. Jadi anak ini baru lulus SMA. Jadi silakan teman-teman mampir ke channelnya. Silakan like dan juga komen dan juga subscribe teman-teman, dukung ponakan saya dan juga bantu dia untuk terus berkarya teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Seperti biasa untuk saya jangan lupa untuk like, komen dan juga share teman-teman. Lalu untuk subscribe agar kita bisa mereview benda-benda lain ataupun yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, akhir kata dari saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.